Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan perjuangan Tom Cruise aka Ethan menyelamatkan dunia dari ancaman AI yang dikenal dengan entitas yang bisa membuat kehancuran di seluruh dunia. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan misi kapal selam Rusia yang bernama Sevastopol yang menguji coba sebuah teknologi canggih miliknya, yaitu teknologi AI yang mampu membuat kapal selam mereka tidak terdeteksi oleh angkatan laut negara lain. AI ini disimpan sangat ketat di sebuah ruangan berbentuk bola dan hanya bisa diakses menggunakan sebuah kunci berbentuk salib yang dipegang oleh dua petinggi kapal. Di waktu yang bersamaan, AI milik tentara Rusia ini memprogram sistemnya dengan sendiri. Saat hendak kembali ke pangkalan, tiba-tiba saja terdeteksi kapal selam asing yang mengarah ke kapal mereka. Kapal selam itu mampu melihat kapal selam Rusia yang seharusnya tidak terlihat, membuat awak kapal kebingungan dan banyak sekali kejanggalan dengan kapal selam asing ini. Setelah itu, kapal selam asing melepaskan torpedo ke arah mereka. Kapten lalu menyuruh awak kapalnya untuk melepaskan torpedo juga. Namun torpedo milik musuh semakin dekat dan akan terjadi ledakan. Anehnya torpedo itu tiba-tiba menghilang, membuat seluruh awak kapal kebingungan. Sementara torpedo milik Rusia sedang mengarah ke arah musuh dan anehnya kapal selam itu juga ikut menghilang. Kapten mengira yang mereka lawan tadi adalah kapal hantu. Kapten lalu menyuruh anak buahnya untuk mematikan torpedonya. Akan tetapi torpedo itu tidak bisa dimatikan dan mengarah ke kapal selam mereka. Akibat ledakan itu, seluruh awak kapal pun tewas. Scene beralih di kota Amsterdam. Ethan Hunt yang merupakan agen rahasia IMF mendapatkan misi untuk mencari kunci berbentuk salib yang menyimpan teknologi AI, di mana setengahnya telah dicuri teman Ethan yang bernama Ilsa Faust yang saat ini berada di negeri Arab. Ilsa saat ini menjadi buronan pemerintah. Banyak pemburu bayaran berlomba-lomba untuk memburunya demi mendapat hadiah 50 juta dolar. Setelah mendapat pesan tersebut, Ethan lalu pergi ke Yaman dengan membututi para pemburu bayaran. Akhirnya ia menemukan lokasi Ilsa. Ethan lalu memberi sinyal kepada Ilsa menggunakan pantulan cahaya. Ilsa lalu menyadari jika itu adalah Ethan. Namun sayang, upayanya diketahui oleh pemburu bayaran yang membuat Ethan dikejar mereka. Melihat hal itu, Ilsa segera menolong Ethan. Di tengah badai pasir, Ethan dan Ilsa berhasil mengalahkan pemburu bayaran. Lalu Ethan melihat Ilsa sudah tak berdaya. Sementara di Washington DC, Badan Intelijen mengadakan pertemuan membahas tentang teknologi AI milik Rusia yang membelot dan menjadi sebuah entitas. Entitas ini memiliki kesadaran sendiri sehingga ia mampu membobol bank sentral, NASA, mengakses telekomunikasi dan ancaman lainnya, membuat Badan Intelijen Amerika waspada karena tak ada satupun yang mampu menghentikannya. Cartridge selalu berpendapat jika entitas itu bisa dikendalikan menggunakan sebuah kunci berbentuk salib yang terdiri atas dua bagian. Seluruh negara saat ini berlomba-lomba mencari kunci tersebut. Bagi mereka yang bisa mengendalikan entitas, maka mereka dapat mengendalikan dunia. Cartridge juga mendapat informasi jika kunci itu saat ini berada di Timur Tengah. Sebentar lagi akan diadakan transaksi di sana. Sementara sebagiannya lagi berada di tangan Ilsa Faust yang merupakan mantan intelijen Inggris yang telah tewas dibunuh tentara bayaran. Tak lama kemudian, ada pria asing memberi Cartridge masker, lalu melemparkan bom beracun membuat seluruh isi ruangan pingsan. Ternyata pria itu adalah Ethan. Ethan berhasil membawa kunci itu kepada Cartridge, dan Ethan memalsukan kematian Ilsa untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Ethan yang telah mendengarkan diskusi mereka, berencana untuk menghentikan entitas itu, agar tak ada satupun pihak yang mampu mengendalikan dunia ini. Cartridge tidak setuju dengan Ethan. Jika Ethan berupaya menghentikan entitas, maka dirinya tak segan-segan untuk memburunya. Saat itu juga, Cartridge langsung mengirim pasukan CIA yang dipimpin oleh Jasper Briggs untuk memburu Ethan. Kini Ethan bersama timnya yaitu Benji dan Luther berada di bandara Abu Dhabi untuk menemukan seseorang yang akan membeli kunci tersebut. Mereka berencana membuntuti sang pembeli untuk mengetahui benda apa yang akan dibuka menggunakan kunci salib ini.
Lalu di bandara ada pria misterius membawa tas yang mencurigakan. Sedangkan Ethan bergerak untuk menemui pembeli. Di sana Jasper dan timnya bergegas mencari keberadaan Ethan menggunakan pelacak wajah. Namun mereka terkelabuhi karena sistemnya telah diretas oleh Luther. Ethan lalu menemukan orang yang akan membeli kunci tersebut. Pria itu akan pergi ke Venesia. Lalu Ethan diam-diam membuntutinya. Namun tiba-tiba saja pandangannya teralihkan dan kunci tersebut dicuri oleh seorang wanita. Di saat yang bersamaan, Benji melacak tas misterius berisi bom dan tas itu akan menaiki pesawat yang akan ditumpangi sang pembeli. Tanpa sepengetahuan Ethan, Benji bergegas menghentikan tas itu. Sementara Ethan mengejar si pencuri, ia adalah seorang pencuri handal yang bernama Grace. Ethan memintanya untuk mengembalikan curiannya itu kepada pemiliknya dan akan memberikan imbalan kepada Grace, walaupun kunci yang dibawa pembeli itu adalah palsu. Di sisi lain, Jasper menyadari jika dirinya sedang dipermainkan Ethan, lalu memerintahkan timnya untuk berpencar. Sedangkan Benji kini telah mendapat tas tersebut dan berusaha menghentikan bomnya. Untuk menghentikannya, Benji harus menjawab teka-teki yang ada dan berdurasi 5 menit. Saat hendak mengembalikan kuncinya, Ethan dan Grace mengalami kesulitan karena banyak anggota CIA di sana. Di saat itu juga, sang pembeli ditodong oleh wanita berambut pirang yang bernama Paris. Saat Grace hendak mengembalikan kuncinya, pria itu telah tewas. Lalu Ethan dan Grace terpojokkan oleh agen CIA. Di saat itu juga Luther memberitahu jika di bandara ada bom. Tak lama kemudian Benji berhasil menghentikannya. Namun bom itu hanyalah tabung kosong. Grace lalu kabur dan mencuri kunci tersebut. Ethan yang hendak mengejarnya tiba-tiba muncul sosok pria misterius dan menghilang begitu saja. Ethan lalu membatalkan misinya dan menyuruh timnya untuk pergi dari sana. Mengetahui Ethan berhasil lolos dari agennya, Cartridge dan direktur berusaha melacak lokasi Ethan namun tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba melacak Grace yang saat itu terlihat bersama Ethan. Grace lalu ditahan kepolisian Italia setelah mendapat laporan orang tak dikenal yang melaporkan tindak kejahatan Grace yang dilakukan di berbagai negara. Lalu ada telepon masuk yang mengaku sebagai pengacara Grace. Pengacara tersebut ternyata adalah Ethan. Kepala kepolisian itu lalu didatangi pria misterius. Pria tersebut bernama Gabriel. Gabriel ini mampu mengetahui segala hal. Dirinya menginginkan kunci yang berada di tas Grace. Polisi itu menolaknya. Tidak pakai lama, Gabriel lalu menghabisinya. Grace kini telah bersama Ethan. Ethan mengetahui jika kunci salib yang dicurinya telah bersama pria tak dikenal. Namun pria itu tidak menyadarinya. Ethan ingin tahu siapakah orang yang membayar Grace. Namun Grace tidak mengetahui sosok di balik semua ini karena ia hanya menerima amplop yang berisi tiket ke Abu Dhabi dan foto Ethan. Grace diminta untuk membuntuti Ethan lalu mencuri kunci tersebut dan mengirim kunci itu ke Venesia. Kemudian Jasper dan anak buahnya pun datang. Lagi-lagi Ethan berhasil lolos. Dirinya juga membawa Grace untuk ikut dengannya. Grace lalu berteriak dan kabur dari genggaman Ethan. Grace kabur menggunakan mobil polisi yang ia curi dan Ethan pun mengejarnya menggunakan motor polisi. Tak lama kemudian ada mobil yang menabrak Grace, yang ternyata itu adalah Paris yang ingin menangkapnya. Ethan yang melihat hal itu lalu menolongnya. Tak disangka Jasper juga tiba di sana. Lalu kepolisian Italia pun datang. Degan menjelaskan pada polisi jika dirinya agen CIA. Tiba-tiba saja polisi itu diserang oleh Paris dan terjadi baku tembak di sana. Melihat hal itu, Grace lalu kabur. Namun Ethan sudah memborgol tangan Grace dengan tangannya. Akhirnya mereka berdua kabur bersama-sama menggunakan mobil yang dikendarai Grace. Dari belakang, Paris mengejarnya dengan mobil polisi. Disusul juga dengan Jasper dan Degan. Karena kurang ahli mengemudi, Grace selalu bertukar posisi dengan Ethan. Ethan segera menancap gas mobilnya. Who is that person? Ethan lalu mengganti mobilnya dengan mobil kuning mini. Tak lama kemudian polisi tetap mengetahuinya. Tiba-tiba Paris muncul dan menabraknya. Kini posisi Ethan dan Grace kembali berganti. Grace segera pergi dari Paris. Setelah itu mereka terpojokkan. Ethan lalu mengendarai mobilnya masuk rel kereta bawah tanah. Tanpa disadari, Grace membuka kunci borgolnya dan pergi meninggalkan Ethan. Untungnya Ethan berhasil keluar sebelum kereta itu melintas. Tak lama kemudian Benji datang menjemputnya. Di dalam mobil, Ethan terkejut melihat ada Ilsa. Kemudian mereka menuju ke tempat persembunyian di Venesia. Benji menemukan informasi jika Grace akan pergi ke Ducal Palace untuk menemui seorang pembeli yang bernama Alana Mitsopolis.
Tak hanya itu, Benji juga membahas pria yang membawa bom di bandara. Ilsa Fox tahu nama pria tersebut, yaitu Gabriel. Gabriel merupakan pelayan bagi entitas, dirinya juga memburu kunci tersebut. Ethan lalu teringat jika Gabriel adalah orang yang membunuh kekasihnya di masa lalu. Ilsa memberitahu jika kunci salib itu digunakan untuk membuka kode akses. Ethan lalu bertanya melalui apa Ilsa mendapat informasi tersebut. Ilsa menjawab melalui elektronik. Ethan yang mengetahui hal itu langsung ketakutan karena semua ini sudah direncanakan entitas untuk mengumpulkan mereka di sini. Karena entitas mampu mengetahui masa depan seseorang dan Gabriel akan membunuh Ethan. Lalu mereka menenangkan Ethan yang panik. Luther menyuruh Ethan untuk berpikir jernih. Tak lama kemudian Ethan pun pergi. Di sisi lain, Grace telah tiba di Ducale Palace untuk menemui Alana. Di sana ia didatangi Gabriel bersama pengawalnya yaitu Paris. Gabriel mengatakan jika nasib Grace saat ini berada di tangannya karena Gabriel mengetahui segalanya. Di waktu bersamaan, Ethan dan Ilsa menghadiri pesta itu. Di CCTV, Alana mengenali wajah Ethan, lalu dirinya dijemput pelayan untuk menunjukkan jalannya. Gabriel mengatakan pada Grace jika Grace satu-satunya orang yang menghalangi dirinya mendapatkan kunci tersebut. Di tengah obrolan itu, Ethan dan Ilsa datang. Alana mengenali Ethan dengan nama samaran John Lark. Ternyata Alana adalah orang yang membayar Grace menjalani misi ini. Saat hendak diperiksa, Grace mengode Ethan, di mana Grace menyembunyikan kunci itu di saku Zola. Zola yang memeriksa Grace tidak menemukan kuncinya. Di satu sisi, Jasper dan Degan tiba di pesta itu dan menyetrum para penjaga. Karena belum mendapatkan kuncinya, Alana lalu mengajak mereka ngobrol santai. Alana ini hanyalah sebagai perantara pembeli dan penjual. Gabriel lalu menjelaskan apa yang disampaikan entitas, jika besok kunci itu akan ada di tangannya, tepatnya berada di kereta Orient Express, dengan syarat Grace atau Ilsa akan mati malam ini. Setelah itu, Gabriel pun pergi. Ethan lalu menghajar anak buah Alana yang berusaha menghalanginya mengejar Gabriel. Ethan juga memerintahkan Ilsa untuk pergi, sementara Grace kabur membawa kunci tersebut. Ethan segera mengejar Grace. Di saat itu juga Jasper melihat Ethan. Ethan langsung menghubungi Benji untuk meminta panduan. Tapi satelit Benji diretas oleh Gabriel dan entitas. Di mana Ethan yang berlari saat ini dipandu oleh Gabriel. Benji langsung pergi mengejar Ethan menggunakan perahu. Ethan lalu dibawa ke sebuah gang sempit. Ia menyadari jika yang memandu dirinya bukanlah Benji, melainkan Gabriel. Di gang tersebut datanglah anak buah Gabriel dan langsung menghajar Ethan. Di pertarungan gang sempit itu, Ethan berhasil melumpuhkan anak buah Gabriel. Ethan juga membiarkan Paris tetap hidup. Di saat yang bersamaan, Gabriel sudah menunggu Grace di jembatan yang menginginkan Grace mati malam ini. Grace tidak mampu menandingi kekuatan Gabriel. Saat hendak membunuh Grace, tiba-tiba Ilsa datang. Sebenarnya Gabriel memang berharap Ilsa yang mati malam ini. Akhirnya Gabriel dan Ilsa pun terjadi pertarungan. Gabriel berhasil membunuh Ilsa, sementara Ethan terlambat menyelamatkan kekasihnya ini. Benji lalu tiba di sana bersama Grace yang melihat kematian Ilsa. Keesokan paginya, Grace ikut ke markas IMF dengan membawa sebagian kuncinya. Ethan mengajak Grace untuk ikut membantunya dalam misi ini, yaitu bertemu dengan pembeli di kereta dan mencari informasi untuk membuka apakah kunci tersebut. Grace akan melakukan penyamaran menjadi Alana menggunakan topeng yang mirip dengannya. Luther juga menjelaskan tak ada pilihan lain bagi Grace. Grace saat ini hidupnya sudah dalam masalah besar. Banyak negara sudah memburunya, termasuk Alana dan entitas. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Grace bersedia membantu Ethan. Sementara Ethan akan menyamar menjadi Zola. Luther juga berpesan agar Ethan segera mendapatkan kuncinya dan berjanji untuk tidak membunuh Gabriel. Tiba-tiba pembuatan topeng penyamaran Ethan mengalami kendala. Karena tak ada waktu untuk memperbaiki, terpaksa Grace akan ke kereta itu sendirian. Sementara Ethan akan menyusul Grace di sebuah tikungan dan berjanji untuk datang tepat waktu. Esok paginya kereta Orient Express sudah berangkat menuju Innsbruck. Di sana Zola mengabarkan Alana jika Grace tidak akan bisa kabur dari Venesia. Paris sudah standby menunggu kereta lewat untuk membuka Gabriel yang bersembunyi di sebuah peti. Sementara Ethan sudah OTW menuju tikungan yang dipandu oleh Benji. Gabriel lalu memasuki ruangan masinis untuk menyabotase kereta tersebut dengan meningkatkan kecepatan lajunya dan merusak fungsi remnya. Ethan yang melihat itu merasa heran dengan keretanya yang terlihat semakin cepat.
Di dalam kereta, ternyata sudah ada Jasper dan Degas yang mencari keberadaan Ethan. Degas berpikir mengapa Ethan mati-matian mendapatkan kunci salib itu. Degas meyakini kalau Ethan mempunyai niatan baik untuk menyelamatkan orang banyak agar kunci itu tidak jatuh kepada pihak yang ingin menguasai dunia. Kini Ethan telah sampai di tikungan, namun kereta itu tidak sesuai perhitungannya. Benji akhirnya menyadari jika kereta itu telah disabotase Gabriel. Lalu Ethan dengan cepat mencari opsi lain. Saat ini Alana kebingungan karena sebagian kuncinya berada di tangan Grace. Tiba-tiba Grace muncul lalu membius Alana dan mengambil sebagian kuncinya. Setelah itu Grace yang ditemani Zola menemui pembeli kunci, yang ternyata dia adalah Cartridge. Sebelum memberikan kunci salib itu, Grace alias Alana palsu ini meminta persyaratan pada Cartridge untuk berjanji melindungi Grace dari ancaman siapapun dan jangan sampai ada pihak yang tahu tentang hal ini. Cartridge selalu mengabulkan persyaratan itu dan ia juga berjanji akan mengubah identitas Grace. Cartridge selalu mentransfer uangnya dan Grace memberikan kunci salib tersebut. Di waktu bersamaan, Paris dan Gabriel memasuki ruangan Direktur Intelijen. Direktur itu menjelaskan tentang kapal selam Sevastopol yang menyimpan teknologi AI yang membelot menjadi sebuah entitas. Kunci itu digunakan untuk membuka memori perangkat yang fungsinya untuk menghancurkan maupun mengendalikan entitas. Dia juga mengatakan tak ada satupun yang tahu lokasi kapal itu kecuali dirinya. Lalu ia meminta Gabriel untuk bekerja sama. Namun Gabriel mampu melihat masa depan yang mana direktur ini akan mengkhianatinya. Gabriel lalu membunuh direktur tersebut. Gabriel juga melihat masa depan Paris yang akan mengatakan ini pada Ethan. Gabriel lalu menyerangnya dan menusuk perut Paris. Sementara Ethan berusaha mencari jalan pintas, malah menemui sebuah tebing. Ethan lalu mencari cara agar bisa sampai di kereta. Akhirnya Ethan memberanikan diri melompat dari tebing menggunakan motornya. Di dalam kereta, uang yang ditransfer sudah selesai. Namun Grace membatalkan uang tersebut karena tujuannya hanyalah ingin mengetahui siapa pembelinya. Grace lalu pergi dan mencuri kunci itu kembali. Tiba-tiba saja Alana yang asli sudah sadar. Melihat hal itu, Zola mengejar Grace dan berhasil membuatnya terpojokkan. Zola menyuruh Grace menaruh kunci itu di atas meja. Lalu Grace hendak ditembak. Untung saja Ethan datang tepat waktu. Are you okay? Kunci itu terlempar tepat berada di kaki Gabriel. Ia pun segera pergi membawanya. Ethan langsung mengejar Gabriel, sementara Grace diperintahkan untuk menghentikan laju keretanya. Di sisi lain, Jasper dan Degas heran mengapa Cartridge bisa ada di kereta ini. Lalu Cartridge menyuruh mereka untuk pergi. Di atas kereta, Ethan dan Gabriel terjadi duel sengit. Ethan berhasil mengalahkan Gabriel dan ingin membunuhnya. Tapi Gabriel mengatakan hanya dialah yang tahu kunci itu digunakan untuk membuka apa. Akan tetapi Ethan tetap kekeh ingin membunuhnya. Tiba-tiba saja Jasper dan Degas berada di atas gerbong dan menodongkan senjata ke arah Ethan. Karena terpojokan, Ethan mengurungkan niatnya. Melihat kesempatan itu, Gabriel langsung kabur dengan melompat ke atas truk. Setelah itu, Ethan meminta Jasper untuk bekerja sama menyelamatkan para penumpang karena kereta ini tidak dapat berhenti. Di waktu bersamaan, Gabriel mengaktifkan bom yang telah ia pasang di jembatan. Jasper dan Degas bergegas menyuruh para penumpang berjalan ke gerbong belakang. Sedangkan Ethan menghampiri Grace ke ruangan masinis. Tapi kereta itu sudah tidak bisa dihentikan. Ethan juga memberitahu Grace jika dia berhasil mendapatkan kunci itu kembali. Setelah itu, Ethan dan Grace bekerja sama untuk melepaskan penghubung antara gerbong masinis dengan penumpang. Ethan dan Grace lalu memasuki gerbong demi gerbong untuk menyelamatkan dirinya. Ethan dan Grace sudah kehabisan tenaga. Di saat hendak terjatuh, tiba-tiba Paris datang menolongnya. Akhirnya mereka pun selamat. Setelah itu, Paris tergeletak. Di sana, Paris menjelaskan kepada Ethan jika kunci salib tersebut digunakan untuk membuka sebuah perangkat yang berada di kapal selam Sevastopol di lautan Saumarine. Lalu Paris pun tewas. Ethan lalu segera pergi dari sana karena Jasper masih saja memburunya. Namun entah kenapa Jasper membiarkan Ethan pergi. Cartridge selalu menghampiri Grace. Grace menyampaikan pesan Ethan yang mengatakan jika Cartridge dapat dipercaya dan akan memberikan sebuah pilihan. Lalu Grace memilih untuk menerimanya. Sementara Ethan berhasil mendarat dengan selamat dan menyerahkan kunci itu kepada Benji. Di akhir cerita, Cartridge berpesan kepada Ethan, beban dunia saat ini berada di pundaknya.
Dirinya harus segera menemukan kapal selam itu sebelum entitas dan Gabriel menemukannya, maka seluruh dunia akan hancur. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Mission Impossible Death Reckoning Part 1 yang rilis pada tahun 2023. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.